Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Bapa, Khalik pelindung dan pemelihara kami. Pada saat ini, kami akan mempelajari sebagian kecil dari pelajaran firman Tuhan. Kiranya urapan Roh Kudus boleh menjadi bagian masing-masing kami, sehingga pelajaran ini boleh tertabur dan tertanam dalam hati kami, menarik kehidupan kami untuk lebih hari, lebih dekat kepadamu. Mohon ampun Bapa untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 berjudul Percaya kepada Tuhan bukan pada sumber daya Anda sendiri. Raja Daud haruslah telah tahu lebih baik. Dia harusnya telah tahu dari pengalaman teman baiknya Yonatan bahwa ketika Anda berada dalam satu hubungan perjanjian dengan Allah, tidak peduli Anda memiliki banyak atau sedikit tentara, Allah dapat memberikan kepadamu kemenangan. Dalam 1 Samuel 14 ayat 1-23, kitab suci mencatat cerita bagaimana anak Saul, Yonatan, dan pembawa senjatanya mengalahkan seluruh tentara orang Filistin dengan pertolongan Tuhan. Tetapi terlepas dari pengalaman ini dan banyak yang lain dalam sejarah umat Allah, ketika masa-masa sulit datang kepada Raja Daud, dia membiarkan iblis untuk menggodanya, untuk percaya pada kekuatan dan kecerdikannya sendiri. Bacalah 1 Tawarik 21 ayat 1-14. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan. Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan orang Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad pelihat Daud, "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau
3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan. Yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Mengapa Daud memutuskan untuk menghitung orang Israel atau menghitung tentaranya? Mengapa panglimanya Yoab memberikan nasihat yang melawan itu? Perhatikan bahwa adalah ide iblis untuk menghitung para prajurit. Dia menggoda Daud untuk percaya pada kekuatannya sendiri, daripada bergantung pada pemeliharaan Allah dalam pertahanannya. Yoab, panglima tentara Israel, mencoba membujuk Daud untuk tidak menghitung orang Israel, oleh karena dia telah melihat Allah bekerja di pihak Israel. Tetapi Daud menuntut supaya tindakan menghitung itu dilanjutkan. Tindakannya membawa bencana bagi bangsa itu seperti yang dinyatakan dalam ayat itu. Tidak seorang pun yang sia-sia mempercayai Allah. Manakala Anda berperang bagi Tuhan, siapkanlah dirimu sendiri dan bersedia dengan baik. Ada satu kutipan yang dikaitkan dengan penguasa Inggris Oliver Cromwell yang hidup tahun 1599 sampai 1658. Yang sebelumnya berperang berkata kepada pasukannya, anak-anakku, percayalah kepada Allah dan jagalah agar mesiumu tetap kering. Mesiu adalah mesiu senjata. Dengan kata lain, lakukan segala sesuatu untuk berhasil. Tetapi pada akhirnya sadarilah bahwa hanya Allah yang dapat memberikan kemenangan. Dalam konteks terdekat kita, sangatlah menggoda untuk percaya pada kekuatan pemerintah atau pada simpanan di bank. Tetapi dalam setiap krisis yang disebutkan dalam kitab suci, ketika orang percaya kepada Allah, dia menghormati kepercayaan mereka dan menyediakan untuk mereka. Kita harus menggunakan waktu ini untuk bergaul dengan Tuhan, keluar dari utang, dan menjadi murah hati dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Dalam kata-kata sebuah lagu rohani lama, bila kita pernah memerlukan Tuhan sebelumnya, pastilah kita membutuhkannya sekarang. Bagaimanakah kita mencapai keseimbangan yang tepat antara melakukan apa yang kita bisa, misalnya untuk aman secara finansial, akan tetapi pada waktu yang sama percaya kepada Tuhan dalam segala hal? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Bapa, penyedia kami yang agung. Kami mau untuk bersandar penuh kepadamu saat ini. Bantu kami Bapa untuk beriman teguh kepadamu.
Inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.